Shalom Jemaat GKT 3. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam online service minggu ini. Dan children service setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Saudara yang punya anak-anak bisa join di ibadah sekolah minggu kita. Dan yang terakhir saudara, setiap Selasa malam jam 6 kita mengadakan MSM. Mari saling mendoakan. Di sana ada renungan, ada doa bersama yang bisa kita ikuti. Untuk informasi lebih detail, saudara bisa melihat kontak person yang tertera. Demikian pengumuman yang bisa kita perhatikan bersama. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Saya ajak setiap kita untuk bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kita juga mau terlibat dalam ibadah melalui pujian, doa, dan pembacaan firman. Dan yang terakhir saudara, mari kita matikan semua notifikasi di gadget dan kita berdiri untuk mengambil saat teduh. Kami bersyukur kepada Tuhan, hanya melalui pertolongan-Mu, Allah pencipta semesta, kami dapat beribadah pada hari ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia-Mu yang menyertai ibadah ini. Amin. Kita hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dipersilakan duduk. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Bapa, hari ini kami sungguh mengucap syukur dan kami ingin membawa pujian kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh besar pengorbanannya dalam kehidupan setiap kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah seperti Dia. Sungguh besar, sungguh indah apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, saya mengamini pujian yang baru kita nyanyikan, bahwa sungguh indah dan tak ternilai pengorbanannya bagi kita. Seperti yang penulis Ibrani katakan dalam Ibrani 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, darah yang mahal itu menyucikan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mau menyelamatkan kami yang tidak layak diselamatkan. Karena Engkau mau menebus kami dari segala dosa kami, di mana kami sebenarnya tidak layak untuk Engkau tebus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami juga mengakui segala dosa kami pada Tuhan. Pada hari ini, banyak sekali Tuhan kami sering mengecewakan Tuhan. Banyak sekali kami sering mendukakan hati Tuhan. Padahal kami tahu betapa besarnya pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami melalui salib-Mu. Tuhan ampuni kami. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk majelis yang senantiasa memikirkan bagaimana untuk reopening gereja, membuka kembali pintu gereja ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga kami melakukan cara-cara yang tepat, langkah yang tepat yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian di Indonesia yang berdampak akibat COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa agar semuanya boleh segera pulih, perekonomian boleh segera pulih, setiap jemaat Tuhan juga boleh kembali mencari nafkah, mencari biaya-biaya untuk kehidupan sehari-hari melalui usaha yang dilakukan, melalui pekerjaan yang dilakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat kami yang masih harus keluar rumah berkaitan dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi hari demi hari. Kami berdoa kiranya perlindungan yang nyata daripada Tuhan saja atas setiap mereka. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah diampuni. Oleh karena itu Tuhan rindu agar kita melakukan firman-Nya. Lukas 9 ayat 23 kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Mari kita berdiri bersama dengan umat percaya di segala tempat sepanjang abad, kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Mari bersama kita berdoa dan mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Kau yang berkarya tengah-tengah kami, berbicara kepada kami juga melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Urapi dia Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 3 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berseru atau berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita tahu dalam konteks kita bangsa Indonesia tidak jarang ya, sering kita dengar kalau ada pejabat tinggi atau mungkin presiden mau datang ke sebuah tempat yang khususnya terpencil ya, namanya terpencil, kita tahu biasanya jalannya apa? Rusak, susah dilewati atau hampir tidak mungkin dilewati, berlumpur, waduh sulitnya setengah mati. Tapi ketika dengar berita itu, kita juga sering mendengar kemudian reaksi dari pejabat setempat adalah segera mempersiapkan semuanya itu. Jalan yang tadi tidak karu-karuan itu, dalam hitungan hari mungkin atau minggu, tidak terlalu panjang, 1-2 minggu, bagus, mulus, wah luar biasa. Yang tadi ini tidak bisa dilewati, sekarang bisa enak sekali dilewati. Dan bukan hanya jalan tentunya. Kantor-kantor, bangunan-bangunan, infrastruktur, jalanan, dan sebagainya, pasti yang dipersiapkan, dicat, semua diperbaiki, yang rusak-rusak semua supaya kelihatan apa? Bagus, supaya semua bisa indah dan sebagainya. Supaya semuanya bisa bagus, indah, dan sebagainya. Kita lihat di sini bahwa mereka ingin memberikan yang terbaik. Kesannya supaya presidennya itu senang dan berharap tentunya nanti kalau sudah dia lihat sesuatu yang indah-indah itu, nah dia bisa memberikan kontribusi untuk bisa memajukan daerah itu. Nah, kita sering melihat itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu lumrah. Ketika Yohanes Pembaptis diutus Allah datang mendahului Yesus, dia sudah disebutkan dalam kitab Yesaya, bahkan itu sudah ratusan tahun sebelumnya, sudah disebut oleh Nabi Yesaya. Dia memang akan datang untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi sang raja itu. Dan Yohanes tahu fungsi atau perannya ini ketika dia mendahului Kristus. Kalau kita pikir-pikir, firman Tuhan memberitakan kita apa? Siapa sih yang datang ini? Sang raja, raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, seluruh isinya, termasuk kita. Dan dia datang untuk apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat mungkin dalam beberapa teks firman Tuhan, beberapa ada di dalam Yesaya dalam kitab Yesaya, misalnya pasal 57 ayat 14-19. Di situ kalau kita simpulkan, Tuhan sedang memberitakan bahwa dia akan memberikan pengampunan dan pemulihan kepada umatnya yang sudah berdosa kepada dia. Itu di tengah kondisi dan keadaan bangsa Israel yang waktu itu sudah begitu parahnya berdosa kepada Tuhan, sampai-sampai mereka itu sudah tidak tahu lagi Tuhan itu maunya apa. Karena mereka apa? Terbiasa sekali menyembah kepada Allah yang lain. Mereka tidak tahu lagi keadilan, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan itu kayak apa. Sudah begitu parahnya. Nah, dalam kondisi seperti inilah mereka sebenarnya sudah dibuang, dijajah, ditindas, dikuasai oleh bangsa lain. Tuhan sudah begitu murka, begitu marah terhadap mereka. Tapi Tuhan dalam kondisi seperti itu memberikan kesempatan bagi siapapun di antara umatnya ini yang mau datang dan berseru kepada dia dengan hati yang remuk, dengan hati yang rendah hati. Tuhan mau mengampuni dan bahkan memulihkan keadaan mereka. Tapi di situ dikatakan pertama, persiapkan jalan. Karena apa? Anugerah Tuhan yang begitu indah itu sedang datang, ditawarkan kepada mereka. Persiapkan jalan. Itu Yesaya 57. Bagian lagi dari Yesaya 62 ayat 10-12, kalau kita simpulkan, memberitakan keselamatan dari Tuhan atas umatnya. Kita tahu kondisi yang tidak berbeda dengan sebelumnya. Itu tapi digambarkan seperti seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam konteks budaya pada waktu itu, seorang istri yang ditinggalkan suaminya berarti dia, satu, tidak punya jaminan lagi, tidak ada yang menjaga lagi, dan gambarannya adalah seperti seolah orang yang sudah ternoda. Buangan itu, buangan sudah.
Nah, dalam kondisi seperti inilah digambarkan bangsa Israel itu sudah dalam kondisi yang begitu parah. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, yaitu apa? Anugerah keselamatan kepada umatnya. Wow, kondisinya bisa dipulihkan seperti sedia kala kalau mereka mau kembali kepada Tuhan. Tapi kembali dikatakan, persiapkan jalan baginya, karena dia datang membawa keselamatan bagi umatnya. Bagian lain dalam Perjanjian Lama, dalam Maleakhi pasal ketiga, ayat yang pertama sampai keempat, Tuhan mengatakan bahwa dia akan memurnikan atau dia ingin memurnikan hati umatnya. Kondisinya sama sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan Yesaya, karena mereka sudah begitu sering atau begitu banyak berdosa, sehingga tidak lagi mereka bisa mengenal hati Tuhan. Kebenaran Tuhan itu benar-benar mereka tidak mau tahu. Dan hukuman Tuhan sebenarnya sudah siap atas mereka. Murka Tuhan sudah siap ditumpahkan pada mereka, dan mereka pun masih bukan iseng, maksudnya masih cuek aja. Terserahlah Tuhan, mau kayak gimana sih? Tok cuma gini tok, tanda kutip. Mereka belum tahu. Tapi ketika nanti akan ditumpahkan, mereka baru akan berteriak-teriak, dan mereka tidak pernah bisa menanggung itu. Tuhan sebenarnya kasihan sama mereka. Dan dalam Maleakhi ini dikatakan, dia akan memurnikan umatnya seperti pemurni logam itu memurnikan logam. Dalam kata sebenarnya adalah, logam itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Pemurni logam itu yang bisa melakukan sesuatu atas logam itu sendiri. Umat Tuhan tidak bisa memurnikan diri mereka sendiri. Dan Tuhan menggambarkan diri, aku ini adalah pemurni logam yang akan memurnikan umatku. Nah, disinilah Tuhan sebenarnya mengatakan, persiapkan dirimu. Persiapkan jalan bagi dia. Sebab dia datang untuk menjalankan rencananya. Kedatangan Tuhan ini sebenarnya dikatakan dalam Perjanjian Lama ini, kalau kita katakan, kalau kita simpulkan bersama, sebenarnya menggambarkan sebuah kasih karunia yang luar biasa. Karena apa? Di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab nabi-nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil, berulang kali disebutkan bahwa hari Tuhan, yaitu hari penghakiman Tuhan, akan segera datang. Dan itu orang tidak bisa menghindar. Ketika hari yang final itu datang, betul-betul kamu tidak lagi punya kesempatan untuk berbalik ataupun bertobat kepada Tuhan. Itu kamu sudah benar-benar habis total. Tapi sebelum hari Tuhan yang final itu datang, Tuhan memberikan satu kesempatan yang luar biasa, yaitu dia datang duluan untuk apa? Mempersiapkan jalan supaya jangan sampai ketika hari itu datang kamu tidak siap untuk menghadapinya. Dan di sini Tuhan sebenarnya memberikan karunia yang begitu besar itu kepada umatnya. Nah, tapi ketika dia datang pertama kali ini, dia tetap minta ada orang yang mempersiapkan jalan baginya. Siapa yang diutus? Kita tadi melihat Yohanes Pembaptis. Apa yang diserukan oleh Yohanes? Bertobatlah. Gambaran jalan tadi yang berlubang, seperti bergunung-gunung, tidak rata begitu ya, tidak karuan. Mungkin gambaran kita berlumpur, sulit sekali dilalui. Itulah penghalang yang sesungguhnya. Dan itu harus segera dibersihkan, harus segera diratakan, dibuat baik. Kalau saya artikan lebih gampang dalam perkataan kita, sebenarnya ada penghalang antara kita dengan raja yang akan datang itu bukan. Kita tahu itu apa, yaitu dosa-dosa kita. Penghalang beban yang begitu besar itu seperti dalam Ibrani 12 katakan, itu harus sekarang kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa siap menyambut kedatangan sang raja itu. Kalau kita pikir-pikir, seperti misalnya kita akan dapat tamu. Kalau kita dapat tamu yang penting bagi kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Saya percaya kita akan mempersiapkan paling tidak rumah kita. Kita mungkin pesankan makanan, snack, apa yang pentingnya baik-baik, yang bagus-bagus. Supaya apa? Tamunya nanti senang. Tapi apakah cukup hanya seperti itu? Yang sebenarnya diinginkan adalah apa? Hati kita. Tamunya akan melihat kamu betul-betul senang atau pura-pura senang. Kelihatan kamu bertindak pura-pura melayani dengan ini tempat sebenarnya kamu tidak tulus. Tamunya akan tahu. Apalagi Tuhan. Dia sangat tahu isi hati kita. Dosa-dosa kita yang selama ini sudah kita lakukan, dia sangat tahu. Dan untuk itulah sebenarnya dia datang. Dalam arti apa? Bukan untuk menghakimi kita.
Tapi Dia untuk menyelesaikan kita, menolong kita untuk menyelesaikan semua itu. Seperti tadi logam tadi. Kita seperti logam yang tidak bisa memurnikan diri kita sendiri. Tapi pemurni logam, yaitu Tuhan itu, yang akan menolong kita, memurnikan kita, menolong kita melepaskan diri dari semua cengkeraman dosa. Firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa membebaskan diri dari cengkeraman dosa. Upah dosa ialah maut. Jelas itu. Dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi Tuhan datang untuk melunasinya bagi kita. Dan sekarang ketika Dia datang, sebenarnya dikatakan persiapan jalan. Dari tadi disebutkan persiapan jalan, persiapan jalan. Apa maksudnya? Sebenarnya dikatakan adalah serahkan hatimu kepadanya. Berikan hatimu kepadanya. Biarkan Dia yang mengerjakan karyanya, rencananya dalam hidup kita. Kalau kita mungkin lihat dalam situasi pandemi seperti ini, kita di rumah, yang dulunya kelihatannya enak, waduh kok dulu kerja, sekolah, pengen di rumah saja. Sekarang dikasih kesempatan banyak di rumah, kita bingung dan mungkin banyak permasalahan yang timbul justru ada di rumah. Kita sekarang bahkan ingin keluar dari rumah. Karena perselisihan, konflik, dan sebagainya, akhirnya mungkin banyak luka-luka yang terjadi dalam hati kita. Kita mungkin saling membenci, kita mungkin saling berusaha ini menjatuhkan ini dan itu, dan berpikirannya tidak berkenan di hadapan Allah. Belum lagi kalau kita baca di media massa, seperti ada beberapa orang membuat kita jengkelnya setengah mati gitu rasanya ya. Orang kok kayak gini dulu. Belum lagi ada berita-berita saudara kita yang di Sigi, belum lagi ada di Nigeria, ada di beberapa bagian negara dunia yang lain, terkena satu hal yang tidak menyenangkan. Kita membuat kita mungkin, pikiran-pikiran busuk, pikiran-pikiran yang jahat muncul dalam diri kita, dendam, benci, dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan datang kepada kita untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dosa itu. Siapkan hatimu. Dia ingin memperbaiki, Dia ingin menggantikan dengan yang baru. Dia ingin menebus kita betul-betul tuntas. Dan kita patut bersyukur atas semuanya ini. Kasih karunia Tuhan sudah datang kepada kita. Sekarang kembali kepada kita. Bersediakah engkau menyerahkan hidupmu, mau diperbaiki, mau dimiliki oleh Tuhan, dan kamu boleh menerima anugerah terbesar dalam hidupmu itu. Jangan pertahankan dosa-dosa yang kamu inginkan, yang kamu senangi. Tinggalkan itu, tinggalkan. Jangan biarkan itu mengikat engkau jauh dari Tuhan dan tidak datang kepadanya. Untuk apa kita merayakan Natal dengan hura-hura senang sebentar, setelah itu dan yang terutama yang lebih parah adalah ketika kita menyambut Natal, kedatangan Dia, kita tidak pernah dengan hati menyambut Dia. Kita tidak pernah sungguh-sungguh ingin Dia datang dalam hidup kita. Ini yang paling parah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi biarlah firman Tuhan mengatakan, bertobatlah, berbaliklah kepada Dia. Kesempatan ini dibukakan bagi kita. Kasih karunia Tuhan sedang diberikan, dicurahkan atas kita. Gunakan, ambil itu baik-baik. Dan biarlah hatimu sungguh boleh dimerdekakan, disegarkan, dipulihkan kembali oleh Tuhan, dan kita boleh kembali kepada Dia. Dalam semua situasi yang kita alami ini, kita boleh melihat karya dan kasih-Nya yang terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia keselamatan yang Kau berikan. Engkau yang datang ke dalam dunia untuk membawa semuanya, mengerjakan semuanya bagi kami. Sehingga kami boleh Tuhan menerima kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang terbesar itu. Bahwa kami boleh Kau selamatkan dari cengkeraman dosa. Dan kami boleh kembali menjadi milik-Mu Tuhan. Seperti Engkau menciptakan kami pada awalnya. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan di masa-masa Natal ini. Jika kami boleh menyambut, mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan-Mu. Tuhan tolong kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh dengan segenap hati kami merindukan Engkau. Kami boleh sungguh-sungguh merindukan Engkau datang dan hidup di dalam hati kami. Tuhan tuntun kami, tolong kami. Biar Tuhan kami boleh meninggalkan, Kau mampukan untuk kami boleh melepaskan segala dosa-dosa yang segala begitu menyusahkan kami, membebani kami, mengikat kami. Dan hanya Engkau yang berkuasa untuk menyelamatkan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau yang terus berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau yang memimpin kami, Kau yang terus menuntun kami dan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh serahkan seluruhnya kembali dalam tangan kasih rahmat-Mu. Tuhan, Kau yang terus berkarya dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, burung saja Dia pelihara, apalagi setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita, karena Dia adalah Allah pemelihara kehidupan kita. Kita pujikan, Dia peliharakan burung. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada kuatir. Dia peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada kuatir. Dia peliharakan burung, pasti memeliharaku. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Setelah doa berkat, kita akan bersama-sama mengaminkannya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya membimbingmu, menyertaimu, sehingga kau boleh memuliakan nama Tuhan dalam segenap hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.